Berjumpa lagi dengan saya, Darmanto Uria. Di ruang ilmiah, hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran ini biasa digunakan oleh peneliti dalam mengukur variabel-variabel yang kita tentukan dalam sebuah fenomena. Jadi skala pengukuran ini merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Ya, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif. Misalnya timbangan emas ya, sebagai alat ukur untuk mengukur berat emas dibuat dengan skala miligram dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas ya dalam satuan miligram. Nah, selain itu meteran ya digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur panjang ya dibuat dengan skala meter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Nah, macam-macam skala pengukuran tersebut ada beberapa data yang digunakan dalam penelitian. Ya, misalnya ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan ada skala rasio. Sedangkan skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian sosial adalah misalnya skala Likert, ada skala Goodman, ada rating scale, ada semantik diferensial, dan lain-lain. Hari ini kita akan mempelajari mengenai skala Likert. Jadi skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jadi fenomena sosial itu telah ditetapkan oleh peneliti yang disebut dengan variabel penelitian. Nah, di dalam fenomena sosial itu ada beberapa variabel penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam skala Likert, jadi variabel ini untuk diukur harus dijabarkan terlebih dahulu ya menjadi sebuah indikator variabel. Nah, indikator tersebut ini dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen pertanyaan atau pernyataan atau yang disebut dengan kuesioner penelitian. Jadi dari variabel penelitian, dari fenomena sosial, kemudian fenomena sosial itu muncullah variabel-variabel yang akan diukur di dalam skala Likert. Ya, variabel-variabel ini harus dijabarkan terlebih dahulu dalam bentuk indikator-indikator. Kemudian dari indikator kemudian muncullah parameter-parameter yang dihasilkan dari item-item instrumen pertanyaan atau pernyataan. Biasanya disebut dengan kuesioner. Nah, jawaban setiap item instrumen ini biasanya menggunakan skala Likert ya, bisa menggunakan skala Likert yang tentunya mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Nah, misalnya ya, ada sangat setuju, ada ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, kemudian sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Nah, ini biasanya teman-teman sudah temukan di dalam kuesioner. Dengan menggunakan skala Likert ini, kemudian ada beberapa pilihan jawaban yang telah disediakan atau item-item dalam sebuah pertanyaan yang telah disediakan di dalam kuesioner yang kemudian nanti responden menjawab apakah termasuk dalam kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tentunya dari item-item ini, item-item pertanyaan ini, ya seperti yang saya sudah katakan, akan bersumber dari indikator-indikator dan variabel yang kita sudah tentukan di awal. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor. Ya, dari sangat baik ya, atau sangat setuju, kemudian ada setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sangat setuju kita beri skor 5. Kemudian setuju kita beri skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, kemudian tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Nah, untuk pilihan-pilihan seperti ini disesuaikan dengan pertanyaannya ya. Bisa juga sangat baik, kemudian baik, ragu-ragu, tidak baik, sangat tidak baik, dan lain sebagainya. Atau sangat sesuai, ragu-ragu, dan seterusnya. Nah, dari jawaban-jawaban ini atau kategori-kategori jawaban-jawaban ini bersumber dari pertanyaan yang akan kita tanyakan di dalam sebuah kuesioner. Jadi disesuaikan antara pertanyaan dengan jawaban, pilihan jawabannya. Skala Likert ini bisa kita buat dalam bentuk checklist. Nah, ini adalah bentuk contoh checklist. Ya, seperti misalnya ya, berilah jawaban pertanyaan berikut ini sesuai dengan pendapat Anda dengan cara memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia.
Nah, kemudian kita buat dalam bentuk tabel, dan di dalam tabel itu ya di kolom pertama ini ada sejumlah pertanyaan, kemudian di sebelah kanannya ini kita sediakan jawabannya dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nantinya responden akan menjawab sesuai dengan pertanyaan, dan jawabannya ini berada dicentang di sebelah kanannya ini. Apakah misalnya ya prosedur kerja yang baru itu akan segera ditetapkan di perusahaan Anda. Nah, pilihan jawabannya apakah sangat sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, di sini sudah dicentang sangat tidak setuju. Kemudian seterusnya seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengolah skala Likert ini? Dari kuesioner tersebut ya diberikan misalnya kepada 100 orang karyawan yang diambil secara random. Dari 100 orang pegawai ini dilakukan analisis. Misalnya 25 orang menjawab sangat setuju. Kemudian ada 40 orang menjawab tidak setuju. Ya, ini ya. 25 orang menjawab sangat setuju. Kemudian 40 orang menjawab setuju. 5 orang menjawab ragu-ragu. 20 orang menjawab tidak setuju. Dan 10 orang menjawab sangat tidak setuju. Jadi jumlahnya adalah 100 orang ya, atau 100 responden. Nah, jadi yang menjawab sangat setuju pada skor 5 ada 25 orang. Sehingga kita kalikan saja 25 kali 5 ya, sama dengan 125. Kemudian jumlah skor untuk 40 orang ya, atau 40 orang responden yang menjawab setuju itu kemudian kita kalikan 4. Jawaban responden setuju ini ya adalah skor 4. Kemudian kita kalikan 40 orang atau 40 responden sama dengan 160. Nah, demikian seterusnya ya. Jumlah skor untuk 5 orang yang menjawab ragu-ragu berarti 5 orang dikalikan dengan skor ragu-ragu yaitu 3. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian jumlah skor untuk 20 orang yang menjawab tidak setuju adalah 20 orang dikali dengan 2 sama dengan 40. Kemudian jumlah skor untuk 10 orang yang menjawab sangat tidak setuju berarti dikalikan dengan 1 ya, 10 kali 1 sama dengan 10. Maka total keseluruhan adalah 350. Nah, jumlah skor ideal untuk seluruh item ya, kalau misalnya responden menjawab keseluruhannya adalah sangat setuju, yaitu 5, yaitu berada pada skor 5. Berarti kalau 100 responden menjawab sangat setuju dengan skor 5, maka ada 500. Skornya adalah 500. Jumlah skornya 500. Atau skor sempurnanya atau skor keseluruhannya adalah 500. Nah, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian yaitu sebesar 350. Nah, jadi berdasarkan data, maka tingkat persetujuan terhadap metode kerja baru adalah sebesar yaitu 350 dibagi dengan 500 kali dengan 100%. Sama dengan 70%. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden itu menjawab setuju. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, skor 350 tadi itu berada di sini. Ya. Yaitu di antara ragu-ragu dengan setuju. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden, maka rata-rata 350 itu terletak pada daerah setuju. Sudah berada pada daerah setuju ini. Atau bisa juga yaitu sebesar 65% karyawan menjawab setuju dan sangat setuju. Jadi kesimpulannya mayoritas karyawan setuju dengan adanya metode kerja baru. Ya, 65% ini dari mana? Jadi 65% ini dari 40 ditambah dengan 25. Atau 65%.
Ya. Ini kan 65 orang atau 65%. Dengan demikian penjelasan saya mengenai skala pengukuran, khususnya skala Likert. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat seputaran skripsi. Sekian dan terima kasih.